untuk baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Yuda atas waktu dan kesempatannya kepada kami untuk presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Pradeka dari Politeknik Negeri Sriwijaya, eh, dari Mentor 8 yang akan menjadi moderator presentasi tim 20 pada malam hari ini. Mungkin adapun urutan presentasi kami pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mungkin langsung saja kita mulai, bisa langsung di share script. Korek. Baik, yang pertama perkenalan. Jadi di dalam tim 20 ini ada 5 anggota. Yang pertama yaitu Arif Jaka Putra Pinem. Yang kedua ada Kemas M. Kori Ramadan. Yang ketiga Stefanus Bayu Pangestu. Yang keempat Jessica Altilah Mustafa. Yang kelima Riko Pradeka. Untuk penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Jessica. Kepada Saudara Jessica dipersilakan. Terima kasih kepada Riko telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Baik, di sini kami akan membuat rancang bangun hand stacker. Hand stacker adalah alat atau mesin manual yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang, terutama yang berbobot berat, agar lebih mudah dan lebih efisien. Selanjutnya, eh, next. Latar belakang. Latar belakang kami ingin mengembangkan hand stacker ialah perkembangan industri dan perdagangan yang berpesat saat ini membutuhkan efisiensi dalam proses pemindahan barang, terutama di bengkel kami, di bengkel mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana memindahkan barang yang berat dan besar dengan cepat dan aman, namun tetap mengutamakan efektivitas ruang dan biaya. Berbagai peralatan pengangkut seperti forklift dan kren seringkali tidak dapat digunakan di ruang terbatas atau area yang sempit. Manfaat tujuan desain produk. Alat yang kami buat ini memiliki manfaat yang pertama untuk mempermudah sekaligus mempersingkat waktu dalam proses pemindahan barang yang memiliki ukuran dan beban yang berat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses desain pada hand stacker. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara kerja hand stacker dengan sistem penggerak motor. Berikut desain hand stacker yang telah kami buat. Hand stacker yang kami buat menggunakan sistem gerak motor yang dihubungkan menggunakan batang ulir pada bracket portnya. Dan ini bagian-bagian dari hand stacker yang telah kami buat. Pada bagian analisis akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya.
Di, kepada Riko, kami persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Polri. Kepada saudara Polri, kami persilakan. Apakah suara kami terdengar? Maaf Mas, suaranya kurang kedengaran Mas, Mas Kori. Oh, ya, sebentar, oh. Jangan mungkin. Suaranya di saya tidak terdengar, Mas. Mas Kori. Mungkin boleh dicek cek voice dulu, Mas Kori. Halo, Mas Kori. Halo, tes. Ya, Mas, kedengaran tidak, Mas? Tadi urutan siapa Oh, yang ini? sebelumnya mohon maaf, Mas. Tadi kan saya mau presentasi di laptop saya, tapi sepertinya mikrofonnya tadi ada salah setting. Jadi saya menggunakan laptop dari saudara Riko Pradeka, Mas. Apakah diperbolehkan, Mas? Oke, monggo dilanjut Oh, analisisnya. oke. Baik. Tolong share screen. Oke, jadi pada analisis kali ini kami pada assembly hand stacker ini kami melakukan analisis pada dua bagian, Mas. Yang pertama pada bagian fork ini dan juga nanti ada pada bagian rangkanya. Terus adapun untuk pada analisis fork atau garpunya ini, yang pertama kami lakukan ialah analisis untuk faktor keamanan atau faktor of safety. Nah, setelah kami lakukan analisis menggunakan pembebanan yaitu menggunakan beban sebesar 6.864,65 Newton ataupun sekitar 700 kilogram. Setelah kami melakukan analisis, maka didapatkanlah hasil dari faktor of safety-nya yaitu 4,2. Yang dimana untuk patokan nilai faktor of safety ini, jika nilai minimum FOS yaitu kurang dari satu, maka kualitas produk ini jelek, tidak aman untuk digunakan, dan cenderung membahayakan. Dan juga sebaliknya, apabila nilai FOS ini lebih dari satu, maka produk ini berkualitas baik, aman, dan layak untuk digunakan. Berhubung nilai FOS pada analisis kami yaitu 4,2, eh, kami simpulkan bahwa fork ini bisa aman digunakan pada beban 700 kg. Ya, Mas. Semua. Nah, adapun analisis pada fork yang kedua kami lakukan yaitu analisis displacement-nya ataupun deformasi perubahan bentuk. Dari data hasil analisis pada fork ini didapatkan yaitu displacement atau deformasi perubahan bentuk benda. Nilai maksimumnya ditunjukkan warna merah itu sebesar 49,362 mm. Next.
Nah, sebelum hmm, sebelumnya sudah. Nah, adapun analisis kedua yang kami lakukan yaitu pada bagian rangkanya. Dari data hasil simulasi analisis statis frame-nya ini, pada bagian nilai displacement atau deformasi, deformasi ditunjukkan nilai maksimumnya yaitu sebesar 0,741 mm, seperti yang dilihat pada gambar di atas. Untuk beban yang dikenakannya ini sebesar 500 kilogram. Nah, sebelum lagi. Nah, adapun untuk faktor of safety-nya ini dari rangkanya itu, nah, Mas Riko, tolong Mas Riko. Mari sih Mas. Untuk analisis statik dari frame-nya tadi, pada bagian rangka ini kami menggunakan beban sebesar 4.903 Newton atau 500 kilogram. Yang dimana setelah kami melakukan analisis ini didapatkan hasil dari nilai faktor of safety-nya itu minimal sebesar 30. Yang dimana artinya produk ini bisa aman dan juga berkualitas baik saat digunakan dengan menggunakan beban sebesar 500 kilogram. Uh, Mungkin setelah analisis ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai cost yang akan dijelaskan oleh Saudara Stefanus Bayu Pangesti. Pada Saudara Stefanus, dipersilakan. Tes, apakah suara sudah terdengar? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya yang kami buat. Yang pertama itu kami ada besi expanded metal SS 304. Jadi besi ini digunakan untuk eh, jaring pada handstacker yang kami buat. Ya dengan spesifikasi ukuran 10 kali 20, tebalnya 1 mm dan panjangnya 1,2 meter. Itu kami kita udah fokus kalau bisa biar di bagian waktu paling depan bisa dengar. Oke, jadi harga satuannya itu 250.000. Oke, yang kedua ada AMW roda PU, wheel, roda palet, truk bagus. Ini kami mendapatkan eh, harga ini dari toko online, yaitu Tokopedia. Jadi dengan spesifikasi 180 kali 50 mm. Dengan jumlah 4 dan harga satuan 150.000. Jadi total harga 600.000. Yang ketiga besi kanal U dengan merek UNP. Jadi besi ini digunakan untuk fork dan carriage pada bagian untuk garpu handstacker. Jadi eh, harga satuannya dengan panjang 6.000 mm dan spesifikasi kanalnya 150 dikali 75 dikali 6,5 mm, yaitu harga satuannya 850.000. Yang ketiga ada steel IC 4030 dengan spesifikasi 550 cm dikali 40 cm dikali 6 meter. Jadi ini yang digunakan untuk garpu pada handstacker kami. Eh, jadi setelah kami mencari-cari
spesifikasi. Jadi besi steel IC 4030 ini dijualnya dengan kiloan, Mas. Setelah kami mencari di toko online seperti Alibaba, Tokopedia dan juga eh, CV-CV yang memproduksi besi ini, dia banyak menjualnya kiloan, Mas. Jadi yang kami butuhkan itu panjangnya 5 meter, lebarnya 40 meter, dan ketebalannya 3 meter. Dengan massa density 7,85 gram per sentimeter kuadrat. Untuk menghitung berapa kilo yang kami butuhkan, kami memerlukan volume besi dengan perhitungan panjang kali lebar dan kali ketebalan. Ya, setelah kami hitung, dapatlah ketebalan, dapatlah volume besi 30.000 cm kuadrat. Nah, berat besi, setelah kami mendapatkan volume besi, diperlukan berat besi. Berat besi yaitu volume dikali massa jenis. Jadi massa jenis atau density dari baja 4030 tadi 7,85 gram per sentimeter kuadrat. Jadi 30.000 cm kuadrat dikali 7,85 gram per sentimeter kuadrat. Jadi yaitu sekitar 235.500 gram atau 235,5 kilo. Setelah kami mencari, jadi kami memerlukan sekitar 230 bentar, Mas. 235,5 kilogram tadi. Dan dengan harga per kilo yaitu 15.000. Jadi totalnya 3.300.000 rupiah. Terus yang kelima ada Tiko motor AC 2 horsepower 3 fase dengan spesifikasi 1.500 rpm, jumlah satu, harga satuan 1.300.000. Yang keenam ada speed reducer, gearbox WPA 40 dengan rasio input 28 dan rasio output 24. Itu sekitar 467.000 rupiah. Untuk baut mur, kami memakai baut M16 dengan isi 75.000 seharga 19.200. Jadi di sini kami hanya memakai 49 baut dari 75. Untuk cat besi, kami memakai eh, meng-RAB-kan cat besi M-Colax dengan harga 1 kilonya 26.000. Karena kami memerlukan dua warna, biru dan hitam. Jadi jadi harganya 26.000 rupiah untuk satuannya dan total harganya 52.000 rupiah. Untuk baut ini kami memakai M16 isi 25 dan diperlukan 49 lagi dengan harga satu piecesnya 23.750 rupiah. Untuk biaya pengelasan dan peleburan, setelah kami mencari-cari dan bertanya pada tukang las di daerah kami, Mas, yaitu daerah Palembang, itu setelah kami menawarkan rancangan dan apa saja yang kami perlukan, itu dia menawarkan harga sekitar 3 juta untuk pengelasan dan peleburan. Tapi karena mungkin ini biayanya karena kami untuk di kampus dan di kampus itu punya alat sendiri, punya bengkel sendiri untuk biaya untuk pengelasan dan peleburan. Ini jadi opsional saja, Mas. Kalau untuk kampus kami biaya pengelasan dan peleburan. Jadi totalnya yaitu 9.861.950 rupiah. Oke. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih oleh saudara.
itu mungkin saya akan menjelaskan kesimpulan dari alat yang kami desain. Saat ini pemindahan benda berat di bengkel mesin Polstri masih terasa sulit dikarenakan kurangnya biaya untuk membeli hand stacker. Hand stacker yang kami rancang pada saat ini digunakan untuk pemindahan benda-benda berat di bengkel agar mobilisasi pemindahan barang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, kami ingin membuat dan mengembangkan hand stacker ini agar dapat berguna untuk pemindahan benda-benda berat yang ada di bengkel kami teknik mesin. Mungkin itu saja presentasi dari tim kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Mas Yuda untuk bertanya. Coba masuk ke ininya, Mas, ke 3D modelingnya. Ke 3D modeling yang di SW-nya, Mas. Tadi kayaknya nggak dijelasin ya cara kerja alatnya seperti apa. Coba di ini cara kerja alatnya seperti apa. Baik, Mas. Izin untuk menjelaskan cara kerja alatnya. Maaf, Mas ya, kalau suaranya kurang jelas karena lagi sedikit flu. Oke. Jadi, hand stacker ini ialah alat bantu untuk mengangkat beban yang kita sediakan, yang bakal kita letakkan pada bengkel alat berat bengkel di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada dasarnya konsep kerja alat ini ialah merubah putaran dari motor listrik menjadi daya angkat, yang mana tenaga itu disalurkan dari motor listrik menuju ke gearbox. Gearbox atau reducer memutar langsung poros ulir untuk mengangkat dari fork tersebut. Nah ya, stop di situ kok. Dilihatin di mana transfer power nih. Ke 3D-nya, Mas. 3D-nya aja. Di roket dari bagian belakang. Di zoom in pada bagian motor ya, itu. Terus dideketin lagi. Ini pakai gearbox ya. Iya benar Mas. Oke, gearbox. Terus motornya dayanya dari, Ini langsung dari panel listrik Mas. oke, berarti sumbernya dari motor Iya dia listrik ya. langsung dari panel listrik. Karena secara efisiensi itu nggak mungkin Mas kalau kita mau pakai baterai. Yang mana nggak balance dari power yang kita inginkan sama output dari baterai tersebut. Malahan ketika kita memaksa ingin dia portable ataupun dia simple menggunakan baterai, itu hasilnya malah akan menambah biaya.
Jadi ini lebih efektif ketika memang kita gunakannya kan dia di dalam ruangan, Mas. Di dalam satu ruangan saja. Contohnya bengkel. Lebih efisien ketika kita menggunakan power langsung, yang mana akan lebih stabil. Akan muncul pertanyaan, apakah dia bisa beroperasi dengan jarak tertentu? Ya itu bisa diatasi, Mas, dengan kita gunakan kabel roll ataupun kabel output, kabel input yang sedikit panjang untuk mobilisasinya. Oke, berarti ini motornya dua arah ya? Ya, motornya dua arah, Mas. Dua arah. Perputarannya dua arah. Ketika dia turun, Mm. ibaratnya muter ke kiri atau dia naik muter ke kanan. Contoh mungkin. Untuk kontrolernya dari motor Untuk tersebut, controller, untuk motor, nah, untuk arah pergerakan motornya itu dikontrol dari apa, Mas? Mohon maaf Mas, izin menjawab. Kalau untuk kontrolnya itu seharusnya ada panelnya Mas. Tapi belum sempat kami assembly Mas untuk panelnya. Itu nanti panelnya ada tombol on off, tombol emergency button, tombol up, dan tombol down Mas. Untuk pengoperasiannya itu Mas. Berarti yang dioperasikan ini si ininya ya, perputaran si kontrol kontrol panelnya itu mengoperasikan si motor ini ya, Iya Mas, betul Mas. motor dua arah, kontrol dari mesin. Di industri sehari-hari motor yang menggunakan dua arah motor apa, Mas? Ada nggak contoh motor sehari-hari non industri yang menggunakan motor dua arah? Boleh dijelaskan sistem kerjanya juga nanti motor dua arah seperti apa? Monggo silakan didiskusikan terlebih dahulu. Oke, izin menjawab, Mas. Ya, monggo. Jadi eh, contoh aplikasi motor motor dua arah itu biasanya pada mobil listrik atau sepeda listrik, Mas. Yang kadang kita temui sehari-hari di jalan itu, Mas. Di prinsip kerjanya itu eh, mengu- jadi motor harus jadi dua motor dua arah ini bekerja merubah arus listrik yang mengalir ke kumparan motor. Jadi arah putaran motor itu ditentukan oleh arus listrik yang mengalir pada kumparan tadi, Mas. Eh, Contohnya ketika mengalir dalam satu arah, motor itu akan berputar ke satu arah. Tapi ketika arus dibalik, motor akan berputar ke arah yang berlawanan. Hmm. Jadi membalik arus arah itu digunakan ada dua metode, yaitu metode saklar pembalik yang pada pada panel tadi, Mas. Saklar ini mengubah polaritas tegangan yang diberikan ke motor.
Jadi polaritas itu dibalik dan arah arus yang mengalir dalam kumparan itu berubah, yang menyebabkan motor berputar ke arah yang berbeda. Oke, seperti itu, Mas. It's okay. Ya, makasih penjelasannya. Ya karena ini visualisasinya jadi kurang ini ya, karena nggak ada kontrol ininya buat nge-reverse di motor yang awal yang umumnya motor itu satu arah, ini menggunakan dua arah, menggunakan gear untuk pengangkatnya. Hmm, It's okay. eh Coba di zoom out, Mas. Ini komponennya bisa dibilang sederhana ya, cuman cukup efektif penggunaannya. Hmm, Penggunaan pada dua casting. Dari tampak Boleh depan tuh, Mas. minta waktu 5 menit, Mas. Soalnya udah disuruh pindah tempat. Apa nggak Oh, boleh, oke, Mas? it's okay. Tampak dari depan coba. Oke, oke. Eh, nah, it's okay. Karena waktunya terbatas, monggo kalian tutup aja. Enggak, ini mereka lagi geser dikit Mas karena KP-nya udah mau tutup itu kayaknya. Oh, ada yang di ini ya. Iya, lagi di luar. Jadi mereka prepare sebentar Mas. Oh, oke, oke, oke. Iya, maaf Mas ya. Oke. Ini yang megang ininya siapa? Share screen-nya. Itu Mas Riko yang pegang Mas. Oh, dia lagi ya beberes ya. Iya, iya Mas. Oke, ini motor Riko. Sebenarnya pada dasarnya dia ini simple Mas alatnya. Dikarenakan dia cuma memutar poros sub itu aja untuk naik dan turun. Naik turunnya itu dari motor listriknya. Yang Ya, bikin sedikit case pada alat angkat ini ialah di mana sebenarnya banyak perhitungan yang harus kita perhatikan dari kekuatan subnya dan lain-lain. setuju. Ada ada beberapa opsi sebenarnya. Ketika emang kita ingin membuatnya lebih safety dan lebih efisien, itu lebih baik sebenarnya menggunakan rantai untuk sebagai poros pengangkatnya. Iya, setuju. Yang, Eh, yang jelas, Pertimbangannya memang di situ, Mas. Apa karena gear, poros gearnya iya, itu dibuat ulir, dibuat angkat itu sedikit riskan ya. sedikit Dan riskan. dayanya pun dan daya tahannya pun untuk durability mungkin agak sedikit ya bisa terbilang manja lah untuk perawatan. Akan Setuju. tetapi ya karena ini adalah sebuah inovasi dan untuk teman-teman sekalian melakukan pengembangan imajinasi ya menurut saya ini udah luar biasa. Ya, secara ide saya suka ini karena simpel sekali tapi sangat berguna. Di mana hanya memanfaatkan motor dan gearbox saja untuk ini ya, secara komponen utama. Tapi memang lumayan riskan eh, Ya, untuk jangka panjang. memang nggak bisa dipungkiri dari durability, mobilitas dan cost. Alat ini bukan terbilang lagi untuk riset karena costnya mahal, durability-nya cukup rendah, mobilitasnya rendah. Jadi lebih tepatnya kita bisa bilang alat yang kita rancang ini dan teman-teman buat ini hanya sekedar
rancangan. Untuk realisasi ini sudah sangat jauh dari kata layak untuk direalisasikan. Iya, iya. Nah, untuk apa handstacker pengangkatan pengangkatan benda-benda tidak terlalu berat ini cukup worth it lah. Cuman kalau udah ratusan kayaknya saya udah mulai khawatir deh ini pengangkatannya. Karena beban terberatnya itu kalau untuk di garpunya itu saya tidak khawatir karena garpu itu materialnya cukup lumayan kuat untuk mengangkat. Tapi di sini nih yang dikhawatirkan itu tadi di poros Di ulirnya. porosnya itu. Iya, untuk beban ke atas 100 mau material porosnya itu material dari besi di harden pun cukup mengkhawatirkan untuk pengangkatan benda-benda berat ya. Ya, karena dia menopang beban cuma mengandalkan ulirnya saja di sini. Iya, betul betul. Hmm, untuk handstacker yang pengangkatannya ya mungkin hanya puluhan kilo ini masih worth it lah. Kalau Masih. untuk beban secara kasat mata dan secara spek, saya masih bisa jamin ini kalau 100 kilo ke atas masih sanggup, Mas. Dengan kategori ataupun dengan catatan sekadar lifting, bukan untuk menghandle dalam waktu lama. Karena desainnya ini sangat kokoh. Kita lihat dari bahan, dari frame, dia tuh didesain cukup kuat, akan tetapi untuk daya tahan ketika mempertahankan posisi lifting, di sini kita belum sempat membuat support ataupun alat pengaman safety-nya. Jadi cuma mengandalkan ulirnya saja, Mas. Iya. Eh, izin Mas, izin menambahkan. Jadi kami sebenarnya membuat hand taker ini Mas dari keresahan para mahasiswa-mahasiswa di bengkel kami Mas, yaitu tentang pengangkatan plat atau barang benda kerja Mas. Jadi mereka itu setelah kami wawancarai apa yang menjadi keresahan kalian di bengkel Politeknik atau bengkel kami, itu mereka selalu bilang Mas, kayak sebenarnya kami ini agak kesusahan pada apa pengangkatan barang benda kerja yang beratnya bisa sampai 400 atau 500 kilo gitu Mas. Karena karena itu cukup cukup berat Mas. Jadi desain ini kami rancang untuk membantu para mahasiswa di bengkel di Politeknik Negeri Sriwijaya di di bengkel kami untuk mengangkat plat-plat itu Mas. Apalagi kadang kalau ada pemasukan plat Mas, ada pemasukan benda kerja ya dari mobil ke dalam gudang itu cukup susah Mas memindahkan. Itu Mas tujuannya. Jadi Iya. kami tidak memakai yang untuk terlalu berat gitu Mas. Untuk dimensi pun ini kira ini berapa ya dimensinya ini? Dimensi jangkauan jangkauan garpu lebarnya. Ini harus juga menggunakan palet ini. Sepertinya Boleh di measure Mas, di evaluate. 1 meteran lah ya. Jadi berarti tapi bukan benda-benda ini. Dimensinya yang dimensi ya 1 meteran kurang. Kalau lebih ini nggak bisa kayaknya. Karena terhalang oleh frame-nya roda. Oke, frame bagian atas, Mas.
Frame-nya dari belakang coba. Frame-nya kalian bikin solid ya buat penopangnya si ini, penopang si subnya ini, si apa? As ya, as ulir ini. Iya Mas, kami bikin solid Mas. Mm-mm. Ini pertimbangannya ini ya sebenarnya. Ya saya paham sih mungkin ini untuk sekedar presentasi. Tapi harapannya itu ketika seperti ini tuh perlu dipikirkan juga proses maintenance-nya. Kalau kalau pejal kayak gini mau dicopot dari mana sih ininya? Si apa? Untuk melakukan proses maintenance. Kalau ternyata harus diganti si as ulirnya ini mau dilepas dari mana? Kalau dari bawah sok pejal nggak ada ruang penggantian, dari atas juga nggak ada, nggak bisa diganti Mungkin berarti kayak gitu. mungkin sedikit menambahkan Mas. Untuk subnya ini di dalam bisa bantu dak deh disorotin ke bagian support motor bawah bawah bawah. Nah, itu ya. Untuk di sini Mas, pada bagian sub ulirnya mungkin pada realisasiannya karena dia di dalam ini pasti kan yang akan dijadikan untuk kalah atau untuk habis bisa dibilang pasti bagian dari dudukan di stekernya Mas, di lifting ya. Karena secara maintenance ketika kita bikin suat subnya itu bisa dilepas atau bisa ada clearance, itu akan bahaya Mas ketika lifting. Jadi dibikin matinya poros tersebut supaya mengurangi hal yang tidak diinginkan atau lagi terjadinya lendutan. Memang benar, pasti akan terjadi maintenance ataupun akan ada part yang kalah ataupun haus. Maka dari itu yang dibikin haus ialah dari apa hostingnya ini Mas, hosting yang ada di liftingnya ini. Bagaimana caranya supaya bagian itu yang kalah? Satu kita akan perhatikan dulu Mas, si subnya ini menggunakan bahan apa? Oke, dia menggunakan bahan baja. Pasti di bagian hostingnya ya, ada host di dalam hosting itu terpaksa kita menggunakan part kuningan. Untuk apa part kuningan? Ya tadi, karena sifat kuningannya lebih lembut, jadi yang kalah itu kuningannya, Mas. Ketika sewaktu-waktu butuh maintenance ataupun dia terjadi kausan, kita nggak perlu susah payah. Yang jelas subnya ini nggak bakal ada yang jual. Satu, subnya ini pasti kita custom kalau emang kita pakai sub. Akan memakan biaya dan waktu lagi ketika memang harus kita menyiapkan subnya. Ketika kuningan yang kita kalahkan, Mas. Saat hosting kuningan itu kan dia ya custom juga sih sebenarnya. Tapi kan untuk perawatan dan biayanya akan lebih cenderung lebih mudah. Yang mana lagi yang penggunanya ini sebenarnya anak-anak kuliahan yang mereka pakai pakai simpan. Jadi ya kita kalahin di hostingnya Mas. Lebih cepat haus dan bahannya lebih lembut daripada subnya. Untuk menghindari tadi, ketika subnya yang kita bikin ada clearance, saya udah kebayang ini gimana maksudnya itu kan. Dia bisa dicabut di atas, ada hostingnya lagi di atas gini. Itu kan jadi case lagi Mas untuk kekuatannya. Naas-naas sampai itunya hostingnya yang habis tadi barang yang kita angkat yang jatuh. Jatuhnya pun dia nggak ke bawah, bisa ke depan. Tapi ketika hostingnya yang kalah, ya setidaknya nggak ada korban lagi. Danger zone-nya nggak ke depan, nggak ke belakang, dia pasti ke bawah. Paling rusak ya gearbox ataupun palet bawahnya. Gitu aja sih mas sebenarnya. Oke. Oke.
Sudah cukup untuk iniannya. Boleh saya lihat frame-nya, Mas? Desain ini apa? Ulirnya dibuka partnya. Oke. Di still IC. Oke, di close lagi yang lain. Ke bagian motornya, Mas. Dibuka. Motornya yang dibuka lagi. Yang itu, yang ada covernya dibuka. Yang bergerigi-gerigi itu. Bukan flanknya. Ya, yang itu dibuka. Oke. Oke, Mas, sudah selesai. Silakan ditutup. Mengingat jam sudah lumayan larut. Baik, demikianlah presentasi dari tim 20 pada malam hari ini. Terima kasih Pak Yuda atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak yang masih kekurangan dari presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhirin, kita lakukan sesi foto bersama dulu. Mas Riko boleh digeser itu yang item-itemnya. Digeser kemana gitu yang nggak menghalangin. Bisa nggak? It's okay, Mas. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tampilannya aja lebih di ini. Tampilan depan. Kayak gini, Mas. Iya, orientasinya pakai isometrik aja dari depan biar lebih cakep. Itulah. Yeps, oke. Kita lakukan foto bersama dulu ya. Oh, tunggu. Tunggu sebentar, Mas. Soalnya laptop Jesse lagi screen. Nggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Di saya masih ini kan. Kita 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, di close dulu, Mas. Kita foto tanpa bahan presentasinya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kalian. Idenya menarik dan bagus. Dari hal-hal yang sederhana, memanfaatkan komponen-komponen sederhana untuk material handling. Terakhir, saya ucapkan minta maaf bila ada perkataan atau kelakuan yang tidak berkenan. Saya tutup. Idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas.